Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Santri sekalian yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang mempunyai banyak keutamaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada ahlul Quran pahala yang besar, dan Allah memberikan tambahan kepada mereka karunia yang tidak diketahui besarnya kecuali olehnya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran konkret bagi para pembaca Al-Quran mengenai pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harfan min kitabillah, falahu hasanatun, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis Jami' At-Tirmidzi. Dari hadis ini dapat disimak dengan jelas bahwa Muslim siapapun yang membaca Al-Quran, baik paham ataupun tidak faham, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan membaca Al-Quran anugerahnya lebih baik dari harta dunia, seperti yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah keluar dan kami berada di Suffah saat itu. Lalu beliau bersabda, siapa di antara kalian yang suka setiap hari pergi ke lembah Buthan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 onta yang gemuk tanpa berbuat dosa dan tanpa memutuskan hubungan silaturahmi? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami menginginkan hal tersebut. Beliau bersabda, tidaklah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari kitabullah, sebab hal itu lebih baik baginya daripada mendapatkan 2 unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Dan dari sekian jumlah ayat, maka itu lebih baik dari sekian jumlah unta. Hadis riwayat Muslim. Para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sampai di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati kepada para pembaca Al-Quran yang mengamalkannya bahwa Al-Quran adalah kebaikan bagi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, alladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq, lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama-sama dengan malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata,
dan merasakan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Santri sekalian, sudah seharusnya kita iri dengan orang yang seperti ini. Yaitu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tiada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam 2 hal. Rasa iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman keutamaan membaca Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya siang malam, dan terhadap orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang kemudian ia infakkan siang malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan di hari kiamat nanti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pembelaan Al-Quran terhadap pembacanya, sehingga pembaca Al-Quran memiliki derajat yang lebih tinggi disebabkan amalannya tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim dari Abi Umamah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu lis-sahibil Qur'an, iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia. Tempat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Tirmidzi mengomentari hadis ini berderajat hasan sahih. Santri sekalian, merekalah golongan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah keluarga Allah yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina min." Faqila man ahlullahi minhum? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari golongan manusia. Lalu ditanyakan, siapakah keluarga Allah dari kalangan mereka? Beliau menjawab, yaitu ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang khusus di sisinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Himani. Ia berkata, saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang manakah yang lebih, orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran? Ia menjawab, orang yang membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan. Demikian yang bisa disampaikan. Akhukum fillah Abu Fauzan.